Sebagaimana organisasi yang menjual ideologi pada umumnya, agama juga membutuhkan pengikut dan pendukung untuk agama itu bisa bertahan dan berkembang. Agama dalam banyak aspek itu menggunakan kerangka kerja yang mirip dengan yang digunakan oleh sebuah organisasi gitu. Sebuah organisasi yang punya ideologi. Ceritanya di episode kali ini aku mau mengeksplorasi karakteristik-karakteristik yang membuat agama berhasil menarik pengikut nih yang laris dan yang gak laku gitu, yang cepat punah. Dan ini generalisir aja ya, perlu diingat ada juga agama yang bentuknya tuh kayak agama suku atau agama etnis yang emang eksklusif dan tidak punya tujuan untuk menyebarluaskan ajarannya gitu. Misalnya kan ada Yahudi ya, yang meskipun menerima konversi secara historis, Yahudi itu nggak secara aktif menyebarkan agama dan emang lebih berfokus pada komunitas etniknya aja gitu. Nah, agama-agama kayak gini seringnya punya aturan ketat nih mengenai siapa yang bisa join gitu ya, siapa yang bisa login itu ketat, dan juga biasanya punya praktik-praktik yang spesifik dan rumit gitu. Jadinya emang sulit untuk diterima orang luar dan sulit juga untuk diadaptasi budaya lain. Biasanya agama eksklusif kayak gini tuh bisa awet dalam jangka yang sangat panjang, tapi pemeluknya ya bakal dikit banget aja terus gitu. Oke, agama yang berhasil laris dalam jangka waktu panjang adalah agama yang punya karakteristik, satu, punya konsep ajaran yang universal. Agama yang menawarkan pesan dan ajaran yang bersifat universal itu mudah diidentifikasi dan orang gampang rasa relate gitu, bisa dirasa relevan oleh berbagai kelompok budaya gitu. Dan agama yang kayak gitu cenderung lebih berhasil karena mudah diadaptasi dan mudah disebarkan. Contohnya misalnya Kristen, Islam, Buddha. Nah, jadi mereka menyediakan doktrin yang cukup luas nih untuk diadaptasi di berbagai budaya dan konteks sosial yang berbeda. Nah, sebagai orang Islam kita bisa juga nih dengan mudah kita bisa relate sama orang Kristen dan Buddha misalnya karena banyak irisan konsep yang universal ya. Misalnya konsep tentang budi pekerti gitu, atau tentang inner spirituality gitu, tentang spiritualitas itu kan bisa relate lah, nggak aneh-aneh banget gitu. Nah, lanjut lagi, agama yang bakal langgeng itu yang struktur organisasinya jelas dan kuat. Misalnya Katolik itu kan punya hierarki gereja terpusat ya, dan mereka cenderung mempertahankan kohesi gitu dan mengatur kegiatan keagamaannya secara lebih efektif. Nah, struktur ini bisa bantu mereka menyebarkan ajaran dan menjaga ketaatan norma di kalangan pengikutnya. Terus faktor penting lainnya itu ada adaptabilitas. Jadi elastis dan lentur nggak nih gitu. Bisa beradaptasi dengan zaman dan bisa beradaptasi dengan budaya yang beda nggak gitu. Misalnya kan dulu Vatikan II itu mereformasi gereja Katolik agar lebih relevan dengan dunia modern ya. Atau gimana agama Buddha itu berkembang dengan adanya aliran-aliran baru yang menyesuaikan ajarannya dengan konteks lokal yang beda. Nah, kayak gini nih yang bikin agama jadi tetap awet dan relevan. Kalau misalnya nggak adaptable ya, nggak mudah diadaptasi, itu bakal lebih cepat punah karena ya nggak relevan lagi. Yang bisa laku itu yang lentur mengikuti perubahan zaman dan bisa asimilasi dengan budaya setempat. Jadi bisa meluas nih ajarannya. Agama-agama kuno yang nggak mampu menyesuaikan doktrinnya dengan penemuan ilmiah atau perubahan nilai masyarakat itu biasanya tergerus oleh waktu. Agama politeistik Mesir kuno itu kan agama yang besar banget ya, pemeluknya banyak. Tapi susah meluas, susah keluar dari Mesir karena spesifik banget dalam konteks geografis dan spesifik juga dalam konteks kultural. Misalnya kan ada dewa-dewi gitu yang atributnya spesifik, lokasinya spesifik, kuilnya spesifik masing-masing gitu. Belum lagi misalnya ada praktek mumifikasi yang ya ribet ya. Karena Tuhan yang gak universal dan tradisinya ribet, jadi terlalu susah untuk langgeng. Orang luar susah mau mengadopsi agama itu gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin agama Mesir kuno, ada intervensi dari rangkaian invasi juga ya. Invasi dari Persia, invasi dari Yunani dan Romawi gitu. Nah, melalui invasi ini mereka tuh bawa sistem kepercayaan dan praktek mereka sendiri gitu, yang dari luar-luar ini, dan lama-lama akhirnya agama tradisional Mesir tergantikan. Jadi konversi Mesir ke Kristen selama era Romawi itu emang merupakan challenge yang besar ya yang dihadapi agama Mesir kuno gitu. Karena ya mereka jadi terancam punah. Ya emang udah punah ya. Nah, Kristen itu mulai populer di Mesir sejak abad pertama dan menjadi agama utama di daerah itu setelah Kaisar Konstantin secara resmi mendukung Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Dengan banyaknya dukungan dari pemerintah dan masyarakat,
Kristen akhirnya menggantikan banyak tradisi dan cara beribadah dari agama Mesir kuno. Nah, terus pada abad ke-7, Islam mulai menyebar nih ke Mesir, membawa pengaruh baru dan memperkuat perubahan dari kepercayaan lama Mesir ke agama-agama monoteistik baru dari luar. Nah, meskipun beberapa tradisi dari agama Mesir kuno masih bertahan dalam bentuk ritual kecil atau kepercayaan lokal, struktur utama agama itu ya termasuk pemujaan kepada berbagai dewa dan praktek keagamaan khususnya ya, secara bertahap itu menghilang dan tidak lagi dipraktekkan secara luas. Dewa-dewi Mesir kayak Ra, Isis, Osiris itu lama-lama jadi dongeng, udah bukan jadi dewa-dewi lagi, udah bukan Tuhan lagi. Intervensi politik dalam organisasi agama itu bisa melanggengkan, tapi juga bisa malah menghancurkan. Dulu di abad ketiga di Persia ada agama Manikean atau Manikeanism, ajarannya Nabi Mani. Nah, agama ini tuh tadinya laku banget sampai Mesir, sampai Afrika Utara, Kekaisaran Romawi, bahkan sampai Cina karena ya ajarannya relatif inklusif. Tapi karena pada abad-abad berikutnya ada penindasan politik dan sosial dari agama-agama lain yang juga lagi berkembang kayak Islam dan Kristen, lama-lama ya terisolasi hilang. Di Eropa, mereka itu didiskriminasi dan ditindas secara sistematis gitu oleh Kekaisaran Romawi dan gereja Kristen. Nah, di Persia juga ditindas oleh penguasa Zoroastrian. Ya udah lama-lama habis lah itu jadi dongeng. Agama itu suci, agama itu sakral kalau ada pemeluknya. Kalau udah nggak ada pemeluknya, ya udah jadi catatan sejarah dan jadi dongeng lama. Karena sekarang udah berkembang nih teknologi komunikasi, jadinya ada pengaruh branding juga. Kalau suatu agama di media brandingnya jelek, orang akan susah untuk simpatik gitu. Agama yang sering digambarkan positif gitu, misalnya dari karya seninya atau di film ada depictionnya, terus atau musik-musik pertunjukan seni, nah itu bakal bikin orang tertarik gitu, bakal mengambil minat dan simpati orang gitu. Misalnya ya kayak Hindu di India gitu ya, atau Hindu di Bali, itu kan indah ya, indah dalam arti ritualnya indah, megah, warna-warni, menarik, festif, meriah gitu. Terus kuil-kuilnya juga artistik. Nah, meskipun orang nggak tertarik untuk misalnya convert ke Hindu, tapi orang-orang akan pengen melestarikan keindahannya karena aduh sayang banget kalau agama seindah itu hilang gitu, kalau budaya seindah itu hilang gitu. Jadi gini, anggaplah dunia ini adalah pasar ide. Nah, di pasar ide ini agama itu sama aja kayak organisasi yang mempromosikan suatu ideologi. Nah kan kalau brand atau produk itu kan butuh pembeli ya, supaya langgeng gitu ya, supaya sustain. Nah agama butuh pengikut dan pendukung supaya bertahan dan berkembang. Nah dalam konsep pasar ide, agama itu bisa dilihat sebagai merek ya, sebagai produk yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan komitmen dari masyarakat gitu. Seperti misalnya perusahaan yang berusaha menjual barang atau jasa, agama berusaha menarik pengikut dengan misalnya menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial gitu, ngasih tujuan hidup, nah atau ngasih dukungan komunitas, atau ngasih janji-janji kehidupan setelah kematian yang lebih baik gitu. Nanti kalau kamu ikut agama ini, kamu mati masuk surga gitu. Atau kalau kamu ikut agama ini pasti kamu selamat. Jadi pada dasarnya setiap agama itu menawarkan produk yang mencoba memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan emosional manusia. Agama yang sukses dalam pasar ini itu cenderung punya beberapa ciri khas yang membuat agama itu menarik untuk para calon pengikutnya ya. Pertama tadi mereka punya pesan yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya pengikut baru tuh cepet ngerasa bisa mendapatkan manfaat dari kepercayaannya gitu. Jadi setelah convert langsung adem gitu, langsung damai hidupnya. Nah terus agama yang berhasil itu juga biasanya punya komunitas yang kuat dan inklusif gitu, yang menawarkan rasa kebersamaan dan dukungan sosial. Nah dalam konteks sosial ini tuh kan berharga banget ya, karena manusia secara alami itu suka mencari koneksi dan komunitas sesama manusia. Terus yang ciri kedua, agama yang berhasil di pasar ide itu biasanya tadi adaptif dan fleksibel dalam menanggapi perubahan budaya dan kemajuan ilmiah. Agama yang dapat menyesuaikan doktrinnya tanpa kehilangan inti ajarannya biasanya mampu bertahan dalam jangka panjang.
Nah ini kan kayak brand ya, kayak merek yang tetap relevan, tetap inovatif, menyesuaikan produknya dengan selera pasar yang berubah. Nah misalnya tadi contoh agama besar yang sudah melakukan pendekatan mereka terhadap isu-isu seperti hak-hak perempuan misalnya, kan ada tuh agama yang kayak membuat penafsiran yang lebih setara secara gender gitu. Atau ada juga agama yang mulai membolehkan pernikahan sesama jenis gitu, karena adanya perubahan tekanan dan perubahan norma sosial. Nah terus ketiga, efektivitas dalam menyebarkan informasi dan menyebarkan ajaran itu faktor penting juga. Di era digital ini, agama yang sukses juga itu agama yang berhasil menggunakan media sosial gitu atau platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu, yang lebih global gitu. Jadi dakwah digital gitu. Nah ini kan mirip ya kayak strategi marketing yang digunakan perusahaan modern untuk menjangkau konsumen gitu melalui berbagai channel, memastikan bahwa tools marketing mereka nih kayak pesan-pesan yang mereka sampaikan itu bisa diterima sebanyak mungkin orang. Pada akhirnya pasar ide itu cara marketingnya juga jadinya mirip kayak pasar yang sesungguhnya gitu. Yang penting bisa ngasih value yang bisa dirasakan oleh pengikutnya atau konsumennya gitu ya. Nah agama harus dapat menjawab tidak hanya kebutuhan spiritual, tapi juga ngasih bimbingan praktis gitu dalam misalnya menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Makanya kan kalau misalnya kita lihat Google historinya orang Indonesia tuh biasanya apakah di dalam Islam boleh pakai make up misalnya, apakah dalam Islam boleh pakai sepatu hak tinggi gitu, apakah menikahi sepupu itu boleh gitu. Mereka tuh butuh bimbingan. Nah makanya agama tuh bisa nawarin itu, dan bisa nawarin kedamaian juga, rasa puas dan rasa stabil gitu, stabilitas dalam kehidupan seseorang. Itu agama itu bakal dihargai dan didukung oleh pengikutnya. Dan kalau misal udah didukung sama pengikutnya, jadinya terjadilah keberlangsungan dan pertumbuhan di agama itu ya, di dalam pasar ide global yang kompetitif gitu. Nah kalau mau main prediksi-prediksian nih, mana menurut kamu agama yang sekarang ada tapi bakal cepat punah, dan mana agama yang bakal langgeng terus? Atau ada nggak yang kamu kepikiran agama yang bakal reform atau terpecah, atau malah mungkin agama baru gitu? Coba deh tulis kolom komentar, nanti aku mau baca. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.